I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's the season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I move, and Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi musyarak astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Wah, lumayan nih Kak untuk ketentuan betung. Aduh, apa ya? Guys. Kenapa kalian gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kalian semua yang lagi menonton. Jadi nih pada kesempatan kali ini aku lupa nih guys untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nih, nama aku Desi. Aku adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membawakan nih sebuah podcast yang membahas tentang bagaimana itu akad-akad di perbankan syariah. Dan pada kali ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber dari mana nih Kak? Oh ya, untuk lebih lanjutnya kita suruh kakaknya aja deh untuk perkenalan kepada kakak yang di samping, dipersilahkan. Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Melati, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020. Ya nih, jadi kami berdua ini sama ya guys, sama-sama dari mahasiswi Ekonomi Syariah. Jadi nih untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih kita bertanya kepada kakak cantik di samping. Jadi nih Kak, ada nih yang aku ingin tanyakan. Apa aja sih Kak akad-akad yang ada di perbankan syariah? Kan kakak ini jurusan Ekonomi Syariah nih kan? Oke, jadi izin menjawab, sebenarnya sama kan jurusan Ekonomi Syariah. Iya. Oke, jadi di sini izin menjawabkan bahwasanya di dalam perbankan syariah itu terdapat 15 akad. Nah, jadi yang pertama itu ada akad murabahah, yang kedua ada mudharabah, yang ketiga ada mudharabah muqayyasyadah, yang keempat ada wadiah, yang kelima ada musyarakah, yang keenam ada musyarakah mutanakisah, yang ketujuh ada salam, yang kedelapan ada istisna, yang kesembilan ada ijarah, yang kesepuluh ada ijarah muntahiyah bitamlik, yang ke-11 ada wakalah, yang ke-12 ada kafalah, yang ke-13 ada hawalah, yang ke-14 ada gadai, yang ke-15 ada utang. Oke, itu aja Kak. Oh, jadi nih Kak ada 15 akad ya rupanya di perbankan syariah itu. Nah, iya nih Kak, saya tertarik nih dengan akad musyarakah pada perbankan syariah. Ini bisa kan Kakak sedikit menjelaskan nih bagaimana itu akad musyarakah dalam perbankan syariah? Nah, oke, jadi akad musyarakah dalam perbankan syariah itu adalah akad yang dimana nasabah itu dan bank sama-sama mempunyai modal. Nah, jadi nasabah ini memberikan modal kepada bank atau menanamkan modalnya. Nah, selanjutnya pihak bank juga akan menanamkan modalnya di dalam suatu proyek tadi, misalnya ingin memproyekkan. Nah, jadi nasabah dan pihak bank itu sama-sama mempunyai modal untuk menjalankan suatu usaha atau proyek tadi. Nah, selanjutnya jika salah satu atau di dalam akad tersebut terdapat unsur penipuan atau unsur gharar, nah maka akad tersebut batal. Nah, mungkin itu Kak penjelasan musyarakah di dalam perbankan syariah. Oh, jadi begitu ya Kak akad musyarakah dalam perbankan syariah ini. Oh, ini untuk lebih lanjutnya nih Kak, apa ada nih jaminan untuk akad musyarakah pada perbankan syariah? Oh, tentu ada dong. Nah, jadi jaminan-jaminan yang di dalam akad musyarakah di perbankan syariah ini itu ada cek yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Yang kedua itu ada rekening atau tanda penjualan atas barang-barang yang dibeli tadi. Nah, selanjutnya bank juga mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan kita, dokumen kita, atau surat-surat berharga kita, dan yang nantinya akan disimpan oleh pihak bank. Dan yang keempat,
bank itu menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang, mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang tersebut. Dan yang terakhir, apabila barang-barang musyarakah ini sudah terjual kepada pihak ketiga, maka bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas utang yang diberikan kepada pihak ketiga tadi. Oh, lumayan banyak nih Kak jaminan dari akad musyarakah. Jadi nggak takut nih untuk kita berakad musyarakah di perbankan syariah. Ini jadi untuk implementasi musyarakah pada perbankan syariah itu apa aja sih Kak? Nah, jadi akad musyarakah dalam perbankan syariah ini juga mempunyai implementasi ya kan. Nah, di sini ada 2 implementasi, yaitu yang pertama itu ada pembiayaan proyek, yang kedua itu ada modal ventura. Nah, kalau pembiayaan proyek tadi, nasabah dengan bank itu sama-sama mempunyai modal untuk melakukan suatu proyek atau usaha tadi. Dan jika usaha tadi sudah berhasil dan sukses, kan ada keuntungan tuh. Nah, jadi si nasabah tadi wajib memberikan dana yang disetorkan si bank tadi, dan juga bagi hasil dari keuntungan proyek tersebut. Nah, kalau modal ventura tadi, ada beberapa lembaga keuangan yang membolehkan ada investasi. Nah, jadi si nasabah ini memberikan atau menanamkan modal ke dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian bank akan mengelola keuangan tersebut dan melakukan divestasi atau menjualkan saham si nasabah tadi. Oh, jadi itu tadi ya Kak, implementasi akad musyarakah dalam perbankan syariah. Jadi nih Kak, apa saja sih lagi ketentuan-ketentuan pembiayaan dalam akad musyarakah pada perbankan syariah ini? Nah, jadi ada beberapa pembiayaan atau ketentuan tadi kan. Nah, ketentuan umum pembiayaan masyarakat itu dalam perbankan syariah, yang pertama, itu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek masyarakat dan dikelola bersama-sama. Nah, setiap pemilik modal itu berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek masyarakat dan tidak boleh melakukan tindakan seperti yang pertama, menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal tersebut. Yang ketiga, itu memberikan pinjaman pada orang lain. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum. Nah, mungkin itu ada beberapa tindakan yang dilarang dalam akad masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek itu harus diketahui bersama. Nah, keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Dan yang terakhir, ketentuan umum di akad masyarakat ini adalah bahwa proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Nah, setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank tadi. Wah, itu tadi ya Kak, beberapa ketentuan untuk akad musyarakah pada perbankan syariah ini. Alhamdulillah ya guys, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu nih apa aja tentang akad musyarakah pada perbankan syariah. Nih, baik nih guys, karena udah hampir habis nih waktunya, kita berikan waktu nih kepada kakak melati yang cantik ini untuk menyampaikan closing statementnya. Yuk kakak, persilahkan. Oke, jadi sudah masuk sesi terakhir nih ya kan Kak. Ada closing statement, bismillah. Nah, jadi di closing statement ini aku akan menjelaskan bahwasanya akad musyarakah yang telah dipraktekkan oleh perbankan syariah bila ditinjau dari akad dalam fikih sudah terpenuhi, yaitu adanya ijab dan qabul. Akan tetapi nih kawan-kawan, pembiayaan musyarakah itu bukanlah hanya dilihat dari akadnya saja, melainkan juga dari prakteknya. Nah, cara penentuan nisbah bagi hasilnya itu juga termasuk, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian. Nah, jadi kepada teman-teman yang di luar sana mungkin masih belum mengetahui apa sih perbankan syariah itu keuntungannya apa-apa saja, apa sih bedanya dengan bank konvensional. Nah, sangat-sangat
baik jika kita itu melakukan transaksi di perbankan syariah, karena itu sudah diatur dalam ketentuan syara sesuai dengan Islam, ya kan. Jadi kita nggak ada lagi tuh yang namanya riba ataupun kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak. Ada lagi kan tambahannya atau cukup nih? Oh, mungkin itu aja, Kak. Oh, mungkin itu aja nih guys. Nah, dengan berakhirnya closing statement dari Kakak Melati tadi, maka berakhir pula podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk